Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, saya bisa berada pada posisi sekarang ini untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nuri Novianti Afidah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk bisa menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah ini, yaitu presentasi terkait artikel jurnal yang sebelumnya telah ditugaskan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rafinda Pusparadi dengan NIM 2000160 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan terkait isi dari artikel jurnal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Bimbingan Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Anak Usia Dini. Melalui salindia ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi informasi dan wawasan baru bagi rekan-rekan semua yang menonton dan menyaksikan video ini untuk kedepannya lebih mengetahui lagi terkait topik pada bahasan kita hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa hal yang melatar belakangi saya bisa memilih topik tersebut. Jadi kenapa saya memilih topik tersebut? Karena dilihat di lingkungan sekitar saya, tidak jarang orang tua zaman sekarang ini yang membebaskan anaknya, membiarkan anaknya untuk bisa mengeksplorasi dunianya sendiri. Meskipun hal itu tidak ada salahnya menurut saya, tapi hal itu bisa menjadi salah atau berdampak kurang baik bagi perkembangan anak khususnya dalam pendidikan. Karena saat anak terlalu dibebaskan untuk mengeksplorasi dan mencari pengalaman baru di lingkungan sekitarnya, tanpa ada bantuan atau bimbingan yang diberikan dari orang tua, itu akan memberikan dampak yang kurang baik mungkin. Karena di sini konteksnya itu kan anak usia dini, di mana anak usia dini ini mungkin di dalam pikirannya hanya bisa bermain dengan imajinasinya yang mungkin masih main-main dalam mencari ilmu dan mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru. Nah, saat anak terlalu dibebaskan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari orang tua, yang ditakutkan itu mereka keluar dari jalur dan nantinya mereka jadi memiliki atau tertanam kebiasaan dalam diri mereka untuk melakukan hal-hal yang sekiranya itu keluar dari nilai-nilai pendidikan. Di mana hal itu mungkin cukup bertentangan dengan keinginan para orang tua, karena orang tua mana yang menginginkan anaknya nanti berkembang dan tumbuh menjadi anak yang keluar dari aturan dan norma yang memang sudah jadi suatu acuan dalam menjalani kehidupan itu kan. Selain itu, hal yang melatar belakangi saya mengapa memilih topik itu, karena mungkin di zaman sekarang ini tidak sedikit juga gitu orang tua yang memberikan anaknya kebebasan tapi tetap mendampingi anaknya. Tapi di lingkungan saya pribadi, kebanyakannya mereka terlalu melepaskan itu tadi gitu, memberikan kebebasan kepada anaknya untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, dan orang tuanya itu memiliki kesadaran yang kurang bahwa mereka itu memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga, yaitu sebagai pembimbing dan guru juga di keluarga. Karena sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama, mungkinnya orang tua itu merupakan guru pertama kita di keluarga. Karena terlebih lagi ibu di sini sebagai orang yang melahirkan kita menjadi anak yang tumbuh di lingkungan keluarga, dan mungkin nantinya semakin besar, semakin bertumbuh dan berkembang, itu akan dilepaskan ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saya merasa bahwa saya perlu mencari referensi dan literasi lain, wawasan lain, pengetahuan lain, kira-kira hal apa sih yang melatar belakangi dan mungkin hal apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua sebagai guru pertama di lingkungan keluarga agar anaknya bisa tetap berada di jalur yang seharusnya. Di sini ada struktur dari artikel jurnal saya. Mungkin ini sama seperti pada umumnya, ada metode penelitian, ada tinjauan pustaka, ada pembahasan, dan juga kesimpulan.
Dimulai dari yang pertama, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam menyusun artikel jurnal ini, secara garis besar saya melakukan atau menggunakan kualitatif deskriptif. Nah, dicabangkan lagi, saya menggunakan studi pustaka dan pengamatan lapangan. Untuk studi pustaka sendiri, ini saya mencari artikel, jurnal, dan referensi lain, referensi bacaan atau literasi yang lain, baik itu dari buku ataupun dari internet yang sekiranya mendukung atau ada korelasi dengan topik bahasan pada artikel jurnal saya ini, yang berkaitan dengan masalah yang saya bahas. Untuk pengamatan lapangan, saya melakukan tinjauan di lingkungan sekitar saya, secara singkat dan mungkin secara terkhusus karena mungkin dilihat dari kondisi saat ini yang sedang ada pandemi, gerak kita pun mungkin agak terbatas, agak dibatasi, dan saat saya melakukan pengamatan pun hanya di sekitar lingkungan saya saja, tidak seluas yang mungkin rekan-rekan lain di luar sana lakukan. Dan di sini dengan melakukan pengamatan ini saya tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu demi keselamatan bersama. Berlanjut kepada pembahasan, di sini ada 5 topik mungkin yang saya bagi di dalam penjelasan artikel jurnal yang telah saya buat. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada orang tua, yang ketiga ada motivasi belajar, yang keempat ada faktor pendorong, dan yang kelima faktor penghambat. Dimulai dari yang pertama, yaitu poin pendidikan. Pada poin pendidikan ini, setelah saya melakukan kajian literatur, membaca referensi lain dari internet, mungkin yang kebanyakannya, yang bisa saya dapatkan, sebetulnya pendidikan itu secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan informal yang berada pada lingkungan keluarga, lalu yang kedua ada pendidikan formal yang berada pada lingkungan sekolah, lalu yang ketiga, pendidikan non-formal, di mana pendidikan non-formal ini berada pada lingkungan masyarakat luas. Nah, pendidikan ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, di mana menurut pendapat saya pribadi, setelah membaca dan mengkaji literatur di luar sana, yang namanya ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja sebetulnya. Tidak hanya didapatkan di lingkungan sekolah, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut di lingkungan keluarga dan juga masyarakat tentunya. Berkaitan dengan topik pembahasan pada artikel jurnal ini, saya lebih mengerucutkan lagi pembahasannya, yaitu pendidikan pada lingkup formal dan informal. Kenapa? Karena untuk pembahasan pada pendidikan formal itu, bila dikaitkan dengan latar belakang atau masalah yang saya jadikan titik pada pembahasan artikel jurnal ini, di lingkungan saya banyak orang tua yang melepaskan anaknya begitu saja untuk mendapatkan pendidikan secara penuh di sekolah tanpa adanya bantuan atau bimbingan tambahan dari mereka selaku orang tua di rumah. Jadi mereka melepaskan anaknya, tanggung jawab pendidikan anaknya di sekolah, memberikannya kepada guru di sekolah tanpa mereka sadari bahwa peran mereka itu sebagai guru juga di rumah, di mana mereka harus bisa dan sadar untuk memberikan bimbingan dan bantuan bagi anaknya untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang baru. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu terkait orang tua. Kembali lagi pada pembahasan di awal, orang tua ini berada pada lingkungan terkecil dalam kelompok sosial yang disebut dengan keluarga, di mana keluarga ini merupakan tempat utama bagi kita untuk mendapatkan segala sesuatunya di situ, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru yang mungkin nantinya bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak saat kita tumbuh dewasa, berkembang lebih lagi, dan dilepaskan hingga akhirnya bisa menentukan pilihan sendiri saat kita berada di lingkungan masyarakat umum yang lebih luas. Dikaitkan dengan masalah pada topik artikel jurnal ini, tidak sedikit itu orang tua yang kurang kesadaran bahwa mereka memiliki peran sebagai guru dan juga ada tugas mereka yang wajib untuk dipenuhi, yaitu membimbing dan menuntun anaknya. Terutama ini dalam konteks pendidikan, orang tua ini berperan untuk menumbuhkan
bagaimana caranya motivasi pada diri anak, itu terutama motivasi dalam belajar. Karena itu tadi kembali lagi pada poin awal, bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja. Jadi orang tua tidak perlu merasa bahwa orang tua tidak memiliki pekerjaan, maksudnya pekerjaan dalam tanda kutip, yang akhirnya menjadikan orang tua itu melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru di sekolah. Itu padahal di lingkungan keluarga pun anak masih bisa tetap mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari orang tuanya tentunya, karena orang tua dan anaknya memiliki ikatan batin yang mungkin cukup kuat, terutama ibu. Terkait itu juga, mungkin pada kajian literatur yang saya lakukan, ada yang menyatakan bahwa pada zaman dahulu, terkait pengasuhan dan bimbingan anak itu dilakukan oleh ibu, di mana ada sebutannya motherhood. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman dan waktu, adanya berbagai macam penyesuaian yang dilakukan, itu akhirnya dari motherhood berubah jadi parenthood, di mana di situ peran orang tua tidak hanya ibu saja gitu, tidak hanya ibu yang bertanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhan anak di lingkungan keluarga, tetapi ayah pun memiliki tanggung jawab di situ. Ayah harus ada kontribusinya. Jadi kedua orang tua ini harus suportif dalam mendukung tumbuh kembang anak di lingkungan keluarga, terutama dalam memenuhi aspek pendidikan. Yang selanjutnya ada motivasi belajar. Gimana motivasi belajar ini? Setelah saya kaji, ternyata tidak mudah untuk menumbuhkan atau memunculkan motivasi belajar pada anak. Karena mungkin ini konteksnya anak usia dini, mereka senang berpikir untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan imajinasi yang ada pada diri mereka gitu. Mereka senangnya bermain, ya kadang mereka juga mungkin dalam mendapatkan ilmu pengetahuan lebih senang untuk melakukan secara nyata gitu, melakukan eksperimen secara nyata dibandingkan dengan diberikan asupan teori. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya orang tua bisa membantu anak untuk bisa menumbuhkan atau memunculkan motivasi belajar pada dirinya, agar saat anak pulang dari sekolah gitu istilahnya kan, anak diberikan kesempatan sebelumnya oleh orang tua untuk mengenyam pendidikan, mencari atau menambah ilmu pengetahuan lebih di sekolah. Saat anak kembali dari sekolah lalu berada di rumah, anak itu berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mengerjakan apa yang sebelumnya saya kerjakan dan saya lihat di sekolah. Itu tentunya kembali lagi perlu bantuan dari orang tua. Bagaimana caranya anak bisa tetap berkembang dan beraktivitas seperti biasa di sekolah guna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Akhirnya dengan adanya motivasi belajar pada diri anak, itu nantinya anak bisa berkembang sesuai dengan harapan dari orang tuanya. Tapi itu pun saat orang tuanya turut andil, bersikap kooperatif dan suportif terhadap tumbuh kembang anak, terutama dalam aspek pendidikan. Untuk menumbuhkan motivasi belajar pada anak itu bisa dikatakan ada sisi mudahnya, ada juga sisi sulitnya. Tapi mudahnya itu tadi, saat anak merasa senang dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami di lingkungan sekitarnya, itu akan mempermudah orang tua untuk lebih cepat menumbuhkan motivasi belajar pada anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor pendorong dan faktor penghambat. Mungkin dari faktor ini, secara keseluruhan, kembali lagi ke permasalahan yang saya bahas pada topik ini, ada orang tua yang memang melepas anaknya untuk mendapatkan pendidikannya sendiri di lingkungan sekolah, tentunya dengan mendapatkan bimbingan dari guru. Tapi ada juga orang tua yang bisa kooperatif, bisa suportif bersama anaknya untuk tetap memberikan bimbingan dan motivasi kepada anaknya di rumahnya, tidak hanya dari sekolah. Tidak semuanya buruk saat orang tua benar-benar melepaskan anaknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Karena mungkin itu bagian dari keyakinan dan kepercayaan orang tuanya kepada anaknya, bahwa mereka meyakini anaknya itu bisa melakukan pembelajaran, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan baru di lingkungan sekolahnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang memang menjadi faktor penghambat dari orang tuanya sendiri dalam proses meningkatkan motivasi belajar pada anak ini. Yang pertama, bersikap acuh tak acuh. Itu tidak sedikit kita temukan di lingkungan. Mungkin ada yang bersikap acuh tak acuh
Atau mungkin ada juga yang bersifat sangat protektif kepada anaknya, sehingga anaknya merasa kaku untuk melakukan pergerakan, terutama dalam mencari ilmu pengetahuan baru. Lalu ada juga orang tua yang tidak mau mengetahui terkait perkembangan anaknya. Selain itu, ada juga yang tidak mau menyisihkan waktu untuk anaknya, karena mungkin mereka memiliki kesibukan lain di luar keluarga, mungkin seperti pekerjaan. Tapi mungkin sebaiknya sebagai orang tua kita harus bisa membagi waktu, melakukan manajemen waktu, kira-kira hal mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita, meskipun kita tidak bisa sangat mempengaruhi itu, karena itu saya rasa harus timbul dari dalam dirinya sendiri, terutama untuk menumbuhkan kesadaran bahwa selaku orang tua ada peran yang sangat utama dan mulia, yaitu sebagai guru yang dapat membimbing anak dari mulai usia dini. Dan selain itu, ada juga orang tua yang memang kurang memperhatikan kebutuhan anak dalam proses pembelajaran. Mungkin ada yang mereka memperhatikan sangat atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anaknya guna menumbuhkan motivasi belajar, tetapi mereka kurang memberikan fasilitas atau kurang memfasilitasi anaknya dalam melakukan perkembangan tersebut. Hingga akhirnya sang anak merasa bahwa tidak adanya dukungan yang diberikan dari orang tua. Akhirnya hal tersebut bisa menurunkan motivasi belajar pada anak. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak bisa dilakukan dengan menerapkan pendidikan karakter. Dimulai dari yang pertama menerapkan sikap disiplin waktu, dan yang lain sebagainya, agar anak merasa bahwa untuk mendapatkan pendidikan dan hal-hal lain di luar sana, itu ada hal yang perlu diperhatikan. Di salah satunya misalnya disiplin waktu. Disiplin di sini dapat memberikan pengaruh kepada anak nantinya terhadap kerja kerasnya. Komitmennya juga untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pendidikan karakter yang selanjutnya yaitu tanggung jawab, di mana rasa tanggung jawab ini perlu diterapkan sejak dini, karena saat anak nanti tumbuh besar, berkembang menjadi orang yang lebih dewasa dan bijak sesuai dengan harapan dari orang tua, mereka bisa menentukan pilihannya sendiri, dan saat mereka telah menentukan pilihannya sendiri, mereka bisa merasakan ada tanggung jawab di situ yang harus mereka selesaikan. Apa yang mereka pilih, itu yang harus mereka selesaikan, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab mereka. Selain itu, ada juga sikap ketekunan, di mana ketekunan ini juga perlu diterapkan sejak dini, karena saat anak dilepaskan ke lingkungan masyarakat secara luas, saat anak memiliki kebiasaan untuk tekun, itu mungkin menjadi salah satu poin unggul bagi anak saat mengenyam pendidikan di luar sana. Karena saat anak memiliki sikap atau kebiasaan untuk tekun dalam mengerjakan sesuatu, itu bisa menciptakan sikap anak yang merasa bahwa saya memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu sikap rendah hati dan tata krama atau etika, juga mungkin ini menjadi salah satu konsentrasi yang tinggi di luar pendidikan formal, karena dari keluargalah yang bisa sangat membantu untuk menerapkan tata krama atau etika dalam bermasyarakat mungkin nantinya. Karena orang tua yang mungkin memiliki peran yang sangat penting di lingkungan keluarga, di lingkungan inti, yang nantinya lebih memiliki ikatan batin itu tadi ya, sebagai orang tua dan anak memiliki ikatan batin yang lebih kuat, di mana dengan adanya ikatan batin yang kuat, dari situ juga ada rasa peka yang diberikan oleh orang tua, sehingga saat orang tua berusaha untuk menanamkan nilai etika atau tata krama pada diri anak, itu orang tua bisa menyesuaikan dengan kira-kira misalnya seperti apa kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak ini senangnya diperlakukan seperti apa, dan yang lain sebagainya. Jadi tidak ada unsur paksaan saat tata krama atau sikap rendah hati itu, sikap etika itu diterapkan kepada anak di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yang sangat penting ini adalah kejujuran, karena dengan kejujuran kita bisa berkembang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, karena dengan kita bisa bersikap atau terbiasa untuk jujur, maka orang lain di sekitar pun akan menempatkan
kepercayaan mereka kepada kita. Dengan kita mendapatkan kepercayaan lain dari orang di sekitar kita, selain kita mendapatkan kepercayaan itu, kita juga harus kembali lagi kepada poin-poin sebelumnya. Kita harus tekun dalam melaksanakan atau menjalankan sesuatu. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab bahwa hal apa yang kita pilih, hal apa yang kita jalani, itu harus kita selesaikan dengan baik dan benar. Yang terakhir ada kesimpulan, dan mungkin hal yang bisa saya simpulkan dari penyusunan artikel jurnal ini terkait orang tua, pendidikan, dan motivasi belajar anak itu, mengapa orang tua bisa dibilang memiliki peran yang sangat penting, karena yaitu tadi, orang tua dan anak berada dalam lingkup sosial terkecil, yaitu keluarga. Selain itu, orang tua pun memiliki ikatan batin yang kuat dengan anak, sehingga itu orang tua bisa lebih memahami anak, bisa lebih peka terhadap kondisi dan kemampuan anak, sehingga tidak ada yang dinamakan dengan pemaksaan atau paksaan dalam proses pembelajaran. Orang tua yang sudah bisa memahami anaknya secara baik, itu justru akan lebih mudah dalam proses menumbuh kembangkan motivasi belajar pada diri anak. Karena dari situ pun anak menyadari bahwa orang tua ternyata tidak hanya sekedar orang tua. Orang tua pun di rumah sebagai guru yang membantu saya dalam proses pembelajaran. Selain itu, peran dari orang tua di sini dalam menumbuh kembangkan motivasi belajar harus sangat-sangat disadari. Dan maka dari itu tadi, untuk pendapat saya pribadi, saat kita hendak menyadarkan orang tua di luar sana, itu tidak bisa kita lakukan secara paksa, karena yang dinamakan dengan kesadaran mungkin harus timbul dari dalam diri sendiri, harus ada refleksi diri bahwa sebagai orang tua, yaitu tadi, gitu, peran kita tidak hanya sekedar orang tua. Peran orang tua itu sebagai guru dan pembimbing, juga pengasuh, pengajar anak di rumah. Bagaimana caranya anak mendapatkan motivasi belajar yang tinggi dan juga kemampuan dan kemauan untuk menambah ilmu dan wawasan di luar sana. Selain itu, orang tua pun harus bisa memahami kondisi dari anaknya. Mereka harus bisa menyadari bahwa sejatinya semua anak itu tidak sama. Tidak semua anak bisa disamaratakan pengetahuannya, kemampuan berpikirnya, cara berperilakunya, dan yang lain sebagainya. Meskipun hal tersebut bisa dibantu dan dibimbing dalam lingkungan keluarga sejak mereka kecil. Tetapi saat mereka tumbuh besar, mereka berkembang, saat mereka mulai dilepaskan di lingkungan sosialnya, mungkin akan ada interaksi-interaksi yang menimbulkan anak itu berbeda pemikiran, akhirnya tidak sepenuhnya apa yang bisa orang tua ajarkan mungkin berjalan dengan mulus. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memahami anak, memasuki dunia anak, karena kembali lagi pada latar belakang atau pendahuluan tadi, saat orang tua bisa memasuki dunia anak, dari situ orang tua akan mendapatkan kemudahan dalam menumbuh kembangkan motivasi belajar pada anak. Meskipun sesuai dengan apa yang saya baca dan saya ketahui, dan mungkin saya rasakan juga gitu, untuk memasuki dunia anak itu sulit gitu, dibutuhkan tenaga yang ekstra, dibutuhkan pengetahuan yang cukup dan kesabaran yang tinggi gitu, terutama saat kita berusaha untuk memahami dan mengerti bagaimana anak itu membutuhkan sesuatu, terus lagi ini dalam lingkungan pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan paparkan terkait isi dari artikel jurnal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak Usia Dini. Saya berharap semoga ada pengetahuan atau wawasan baru yang bisa teman-teman dapatkan setelah menyaksikan video presentasi saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nuri Novianti Afidah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman sekalian yang sudah berkenan untuk menyaksikan video presentasi saya ini. Saya aturkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau perilaku dalam penyampaian presentasi ini. Saya Rafida Pusparadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.